kasus ini yang terjadi adalah sebetulnya itu kasus sepele ya. Entry point-nya adalah dengan ijazah palsu, tetapi yang berkembang di lapangan itulah terjadi pembelahan. Ijazahnya dilegalisir, capnya di pojok atas, legalisir gitu. Waktu nyalon presiden yang kedua, misalkan beda di sebelah kiri. Kan itu kan pakai asumsi, dia kan pakai asumsinya kayak gitu. Itu aja bisa di framing, itu beda ini. Iya, gitu kan? Alat buktinya itu kalau sudah ada barang bukti yang disita itu alat bukti yang sah. Nggak akan diverifikasi lagi ke UGM. Nggak akan diverifikasi. Dia hanya alat bukti itu sah kalau ada berita acara penyitaannya, ada barangnya gitu. Kembali lagi di Real Politik. Di edisi kali ini kita kembali akan berbincang dengan senior kita yang pandangan-pandangan politiknya tentu sangat ditunggu oleh penonton Real Politik, terutama terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi yang berkaitan dengan Roy Suryo dan Tifa. Pak Irjen Pol Arianto Sutadi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nonton bola semalam enggak, Pak? Dukung siapa Pak? Enggak tahu saya. Cuman saya pengen lihat siapa nanti yang masuk ke final itu. Kayak kelihatannya sih Argentina ya kelihatannya. Rata-rata kayak orang Indonesia sekarang dukung Argentina kayaknya. Padahal udah menang iya. Di Pilguna lalu ya. Pak Arianto, 2 minggu lalu kan kita sudah berbincang juga terkait dengan kasus tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi ini ya. 2 minggu lalu itu terkait dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Tifa untuk kemudian diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah kemarin ada polemik juga kenapa ditangkap, kemudian juga kenapa Kejaksaan membebaskan, tidak menahan tersangka tersebut. Dan kita tahu berapa waktu lalu Roy Suryo itu sendiri ya tanpa Tifa itu mengajukan pra-peradilan terkait penangkapan itu. Kita nggak tahu untuk apa diajukan lagi, padahal mereka sudah tidak ditahan ya. Dan ternyata kemarin hari Selasa pra-peradilan itu dimenangkan oleh Roy Suryo. Meskipun tidak semua tuntutannya dikabulkan oleh pengadilan ya. Yang dikabulkan adalah bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo itu dianggap tidak sah dalam keputusan hakim tersebut. Kenapa tidak sah? Karena itu dianggap cacat formil. Cacat formilnya kenapa? Karena seharusnya itu dilakukan pemanggilan dulu berupa surat. Nah kalau memang tidak mau datang baru bisa dilakukan penangkapan itu. Nah sebagai orang yang sudah senior di kepolisian dan juga memahami banyak aspek hukum di KUHAP dan undang-undang lainnya termasuk ITE, bagaimana pandangan Pak Arianto terkait dengan dimenangkannya pra-peradilan oleh Roy Suryo ini? Ya, bagi saya ya kalau yang namanya pra-peradilan itu menang kalah itu suatu hal yang biasa di dalam pengalaman saya dalam penyidikan selama 30 tahun itu saya puluhan kali di pra-peradilan ya, dan kita menang kalah itu 50-50. Karena pra-peradilan itu kan sebetulnya kan bagian daripada fungsi kontrol yang diatur di dalam KUHAP supaya jangan sampai aparat entah penyidik entah penegak hukum jaksa itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Nah, kemudian fungsi dari peradilan itu hanya menyoroti apakah tindakan upaya paksa. Kalau sekarang upaya paksa ya. Kalau dulu hanya 3 itu yang namanya peradilan itu cuma penangkapan, penahanan, kemudian SP3 itu yang boleh, tapi kemudian dalam perkembangannya kan pra-peradilan diperluas dengan penetapan tersangka waktu zamannya Abraham Samad waktu itu. Bahkan di dalam KUHAP yang baru itu ada semua upaya paksa itu dimasukkan boleh di pra-peradilan kan itu. Saya dulu ketika KUHAP ini disusun juga saya menyarankan yang namanya pra-peradilan itu jangan cuma dibatasi cuma 3 doang itu aja. Semua upaya paksa itu harus diawasi dengan KUHAP ini melalui pra-peradilan itu baru fair. Nah, alhamdulillah sekarang kan gitu. Nah, itulah. Makanya sekarang apapun yang namanya upaya paksa bisa jadi objek pra-peradilan. Nah, pra-peradilan itu hasilnya hanya mengatakan bahwa tindakan upaya paksa itu sah apa tidak.
cuman itu doang. Ya, ya. Tidak memenangkan perkaranya yang akan diproses. Ya, tuntutan penghapusan tersangka atau penghentian penyidikan nggak dikabulkan memang oleh pengadilan. Ya, itu karena Ya. tidak dikabulkannya karena memang mungkin ya tidak cukup syaratnya untuk itu mengabulkan kan gitu. Jadi sekali lagi saya katakan ya yang namanya pra peradilan itu kalau seandainya dikabulkan itu bagi saya itu bukan aib. Bukan aib, itu menunjukkan bahwa polisi sama ini kan kalau sasaran mereka kan kemarin kan ini hanya untuk menunjukkan pada publik bahwa gitu aparat itu kayak gitu kan gitu supaya tidak sewenang-wenang kan kayak gitu. Ya memang bukannya tidak sewenang-wenang supaya aparat itu tidak melakukan tidak dengan cara yang tidak diatur oleh hukum kayak gitu. Tapi karena selama ini kan strategi yang dipakai kubu di sana itu kan selalu memframing bahwa mereka itu dikriminalisasi, sewenang-wenang dan sebagainya, semua diarahkan ke situ. Nah, pembentukan image itulah yang digunakan oleh mereka itu, dan kemarin itu dengan menang, wah mereka sangat sekali karena puas lah tuh lihat aparat kan kayak gitu. Ya, berarti selama ini kita memang dikriminalisasi itu berarti kan memang ya kan gitu. Ya arahnya kan ke situ. Iya. Nah. Oke, itu jadi menanggapi yang seperti kemarin itu saya juga pasti menduga, makanya kemarin saya nggak berani berandai-andai pasti ditolak pasti enggak gitu, enggak, tergantung dari penilaian lah hakim itu, karena yang namanya pra peradilan itu bukan hanya cacat formal saja yang dilihat. Kalau cacat formal itu kan syarat-syarat yang harus dipakai, misalkan suratnya apakah itu benar apa enggak, sedangkan cara di lapangan itu, cara misalkan menangkap kemarin dengan masuk ke rumah dengan apa kayak model kayak GTKWS dan sebagainya, itu kan tergantung daripada penilaian hakim sendiri. Gitu. Jadi memang kalau dari prosedurnya memang harusnya ada surat pemanggilan dulu ya Pak ya. Nah kalau itu saya nggak begitu sependapat, karena hakim yang mengatakan bahwa yang saya lihat itu ya, hakim hanya mengatakan bahwa ini tidak sah. Penangkapan penggeledahan begini hanya dibilang gitu aja, nggak sampai diuraikan kalau nangkap itu harus panggil dulu. Itu kan dalil yang disampaikan oleh mereka penggugat gitu. Dari tapi mula hakim tidak secara eksplisit ngomong tidak, itu ya. hakim memutuskannya nggak ke situ. Hakim kemarin memutuskan bahwa ini tidak sah karena tidak sesuai dengan ini syarat-syaratnya itu, surat-suratnya itu tidak sah. Bukannya karena menangkapnya karena belum dipanggil kemudian ditangkap, itu kan nggak diuraikan itu. Termasuk juga yang namanya penggeledahan kan, itu kan yang dipakai surat yang tahun lalu kan gitu kan, bukan pada itu. Surat perintah penggeledahan itu tahun lalu bukan ya untuk kasus itu. Iya, dan penangkapan itu bukan dimasukkan waktu itu. Kalau surat perintah penangkapan yang pertama kali itu kan untuk dalam rangka penyidikan kan, itu kan melengkapi saksi melengkapi keterangan yang masih kurang atau barang bukti dan sebagainya. Padahal kalau kemarin itu kan untuk diserahkan kepada CBUI. Serah terima ya. Nah, penyidik ngomong sama saya, dia dalam rangka untuk diserahkan kan. Tetapi ternyata ya surat yang dipakai untuk acuan itu masih surat yang dulu dasarnya. Makanya kemarin saya bilang, bagaimana kalau saya nggak bisa mengatakan bahwa ini pasti kalah atau menang. Saya nggak pernah lihat surat yang dipakai oleh penyidik, dan penyidik juga tidak memberitahu pada saya cara-caranya melakukan tiga upaya itu. Itu yang menilai nanti akan hakim kan. Jadi menurut Pak Arianto mungkin surat itu yang mungkin jadi pertimbangan utama. Dasar formalnya yang tidak memenuhi syarat. Gitu. Penggeledahan yang jelas itu surat yang tahun lalu dipakai. Penangkapan bahwa itu ditujukan untuk istilahnya berkaitan dengan barang bukti. Kira-kira penangkapan yang dipakai untuk awal dulu, yang pernah dipakai untuk dasar untuk melakukan penangkapan gitu. Nah, jadi hakim hanya mengatakan ya cacat formal lah dalam singkatnya cacat formal sehingga tidak bisa. Tetapi kan tidak semuanya dikabulkan. Gitu. Jadi apakah ini opini publik Pak yang kita dengar baik di sosial media ataupun di percakapan antara kawan gitu. Ini adalah kemenangan pertama Rosuryo terhadap Polda Metro Jaya. Dan banyak juga yang menilai bahwa Polda Metro Jaya dipermalukan dengan kasus ini. Ya kan? Menurut Pak Arianto nih, apakah benar dipermalukan atau suatu hal yang sudah biasa seperti yang Pak Arianto sebut sebelumnya? Terus apakah nanti ada konsekuensi apa sih Pak kepada penyidik Polda Metro Jaya? Apakah ada evaluasi atau apa sih
biasanya Iya, setelah ini? saya udah katakan dari kemarin ya, pra-peradilan itu adalah sarana kontrol supaya aparat itu melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya ya. Artinya persyaratan formal harus dilengkapi dan caranya juga harus sesuai dengan apa yang diatur, walaupun yang diatur di dalam undang-undang itu caranya itu enggak secara detail gitu. Itu satu. Jadi itu fungsinya. Yang kedua, terhadap kalah atau menangnya pra-peradilan ini, kalau bagi polisi dari dulu saya sebagai penyidik itu merupakan kritik evaluasi kepada anggota ini loh, cara yang itu yang kamu lakukan ternyata dianggap keliru kan. Nah, lain kali jangan sampai ini terulang gitu. Lebih ada evaluasi berarti Ya, terkait itu selalu ya? ada evaluasi Selalu tapi ya. nggak ada evaluasi khusus itu kayak gitu. Dan nggak ada sanksi apapun nggak ada itu ya? Menurut saya. Karena menurut saya kemarin itu penyidik sudah melakukan itu dengan cara yang benar. Karena apa? Tujuannya kan untuk menghadapkan ke para Tersangka? JPU. Berkas tersangka dihadapkan ke JPU karena memang waktunya udah tepat gitu kan. Alasannya kan gitu. Karena takut ada waktu 1 minggu tersangka tidak ada di kota, keluar kota misalnya gitu ya? Iya. Itu kalau yang saya dengar waktu itu kan mestinya Kemis itu menghadap kan panggilan lapor ya, mereka lapor. Tapi giliran nih Kemis terakhir Senin mau dianukan kok dia nggak lapor kan gitu. Oh, terakhir nggak lapor, yang lapor 3 Nggak hari sekali itu nggak lapor ya? lapor katanya ini kayak gitu loh. Nah, terus kemudian dihubungi sudah datang gitu. Ternyata dia bilang berobat ke RSPAD. Ternyata pada hari yang itu dia ikut demo. Ada rekamannya dia ikut demo itu ikut apa? Itulah makanya itu. Kan ada klausul mengatakan bukan klausul sih, pertimbangan bahwa Roy ini kooperatif selama ini. Ya kan Tapi yang ternyata didengung-dengungkan kan selalu gitu kan gitu kan. Ini kan kooperatif. Oke lah mereka bisa ngomong apa memang datanya kayak gitu. Tetapi berdasarkan saya yang tanya sama itu terakhir itu, ini kenapa sih kalau ini saya tidak melihat ya, tapi hanya menanyakan by phone sama penyidik. Kenapa sih? Siap dan kemarin waktu Kemis yang terakhir dia nggak datang. Kita tegur ya ini dia bukti ini. Terus dia bilang lagi berobat di RSPAD. Ternyata pada hari yang waktu itu dia kedapatan itu lagi terima demo. Sempat ke Bandung juga kalau saya lihat ya dulu. Ya itu mungkin itu saya nggak begitu. Itulah makanya wah kalau begini kan penyidik kan nggak mau ambil risiko. Itulah makanya dikeluarkan penangkapan itu semacam diskresi mungkin itu diskresi iya, itu ya. Jadi saya kalau itu yang dianggap oleh hakim ya, kalau saya nggak salah itu penafsirannya bahwa penangkapan itu tidak sah karena tidak sesuai dengan persyaratan kan gitu kan, tapi kan nggak disebutkan itu. Tapi tidak pada persyaratan karena nggak dipanggil dulu gitu kan nggak sebutkan itu. Bukan itu pelanggarannya, tapi pelanggarannya adalah karena alasan penangkapan itu kalau salah tujuannya itu yang katanya untuk berkaitan dengan barang bukti. Berarti diskresi aja tidak cukup dalam pandangan hakim berarti ya? Gini, saya katakan ya, yang namanya penafsiran di dalam tindakan aparat upaya paksa yang dijadikan objek pra-peradilan itu tergantung daripada penafsiran masing-masing. Kalau kemarin itu saya lihat ya penafsiran daripada hakim itu kan kepada syarat alasan untuk syarat menangkap formil, itu tadi. Formil aja, syarat formil. Iya, kan itu yang disebut. Bukan alasan pelaksanaannya, gitu. Pelaksanaan yang pakai ini bukan itu, tapi syarat formilnya yang itu. Termasuk penggeledahannya juga gitu. Gitu. Jadi apakah itu saya ulangi ya, jadi koreksi itu untuk memperbaiki kinerja polisi ya. Dan itu tapi terhadap kesalahan itu saya pikir ya atasan penyidik ataupun pimpinan Kapolri tidak akan menyalahkan penyidik. Saya pun tidak menyalahkan sebagai penasihat karena itu menurut saya sudah pada pakemnya memang kayak gitu. Adapun itu dianggap oleh lawan begitu, ya itu memang strategi mereka selalu ingin mendiskreditkan aparat kan selama ini gitu. Dan publik kalau sekarang tercetak bahwa itulah polisi dipermalukan. Bagi saya dari awal dulu saya mengatakan yang namanya pra-peradilan itu yang lumrah terjadi. Saya dulu 50% itu pernah di pra-peradilan dan kalah menang itu bukan hal yang tapi itu sebagai koreksi anggota supaya di kemudian hari ini itu jadikan pedoman gitu. Gitu. Tapi kemenangan Roy Suryo ini sepertinya cukup menggentarkan pendukung Pak Jokowi, Pak. Karena pada hari yang sama itu ya,
itu relawannya itu kalau nggak salah dari Peradi Bersatu juga itu kompresi pers dan mereka menyatakan akan mengirimkan surat ke Mahkamah Agung kalau nggak salah untuk menangkap menahan Roy Suryo dan ya itulah Viva yang segera. saya selama ini ya yang sebagai pengamat untuk menyampaikan, saya kadang-kadang juga juga tuh dengan para pendukungnya Pak Jokowi itu dia strateginya kadang-kadang suka dalam tanda petik menurut saya itu ngawur ya menurut saya itu. Jadi menurut Pak Aryanto itu sebetulnya nggak perlu gitu ya menyurati. Merugikan mereka sebetulnya. Merugikan. Karena mereka kan ikut-ikutan dari lawan selama ini kan lawan kan coba menghadap Komnas HAM, menghadap ke sini kan itu kan membabi buta kan seakan-akan gitu kan. Nah kok ditiru sama pendukungnya Pak Jokowi ini harus ditahan gitu. Dulu waktu polisi itu menetapkan sebagai tersangka, kan dulu kan kenapa nggak ditahan kan gitu kan protes dia sama gini-gini. Saya bilang penyidik punya strategi sendiri, saya bilang itu. Kalau itu dulu ditahan, habislah kita dipermalukan 20 hari, 60 hari nggak akan selesai sampai 11 hari. Nah itu yang terjadi kayak gitu. Jadi ini kalau kemarin mereka tuh marah karena nggak ini sebenarnya itu dia ikut-ikutan dari lawan strateginya itu ketularan dan lah. itu nggak perlu kalau menurut Pak Aryanto. Saya nggak perlu karena jadi kira-kira Mahkamah Agung tanggapannya apa kira-kira kalaupun disurati nanti begitu? Ya nggak akan dibalas mungkin. Kalau itu kan nggak perlu dibalas mungkin ya. Menurut saya kalau dia tapi hak warga negara boleh saja protes kan, menyampaikan pendapat kan, itu kan pendapatnya kayak gitu. Tapi strategi yang kayak gitu itulah yang kemudian malah ditertawani oleh kubunya Pak. Dan memang kan pra-peradilan ini bukan antara Roy Suryo versus Jokowi ya, tapi Roy Suryo versus negara versus Polda Metro Jaya kan itu sebetulnya. Jadi sebenarnya jangan terlalu reaksioner juga mungkin kalau ya. Kalau saya kira penyidik seperti saya lah nggak akan bergeming pikir-pikir wah malu enggak lah. Wong pra-peradilan itu hanya penafsiran suatu tindakan. Sepanjang kita tuh dia begini loh, tidak terbukti bahwa kita sewenang-wenang Pak. Nah kalau sewenang-wenang dia kelihatan kan tuh bahwa penyidik ternyata sekarang ini masih anarki kan gitu. Kalau alasannya tepat ya nggak bisa dibilang itu anarki. Gitu. Nah itu bagian dari hak warga negara juga untuk untuk ngomong itu, dan ya. kita juga. Nah dari hasil pra-peradilan kemarin yang ditolak itu adalah penghapusan pemulihan nama baik dan juga pemberhentian penyidikan itu kan ditolak. Dan kita dengar juga kayaknya Roy Suryo akan melakukan pra-peradilan baru lagi. Nah ini terkait dengan penetapan tersangkanya. Nah kita dengar dari penjelasan dari pengacaranya di TV, Abdul Ghaffur kalau nggak salah, dia mengatakan bahwa yang menjadi landasan utama mereka karena ada pasal-pasal yang diselundupkan itu. Nah ini mungkin kita perlu penjelasan juga. Maksudnya pasal yang diselundupkan itu apa dan bagaimana sih Pak? Apakah itu pasal yang diselundupkan itu ya. Menurut saya itu hukum baru yang diciptakan oleh para penasihat hukum dari kubu Pak Roy Suryo. Pertama kali yang dulu mencetuskan istilah itu adalah Pak Kosinudin dulu. Pertama kali ngomong saya tuh diselundupkan pasal itu gitu kan. Nah, waktu itu langsung saya bantah waktu itu saya pikir di kepala saya itu kan saya harus mencegah kalau ini framing yang menyesatkan masyarakat, langsung saya counter kan gitu. Dulu gitu sehingga kita sering rame tapi belakangan ini saya yang kayak gitu percuma kalau kita tanggapi. Karena mereka memang caranya kayak gitu Pak. Menebarkan suatu pemahaman hukum yang menurut penafsiran mereka sendiri itu ya. Dan orang publik harus mengakui kebenarannya itu gitu. Banyak sekali istilah-istilah itu tadi menyelundupkan pasal di situ, pasal diselundupkan. Padahal Pak ya yang namanya laporan polisi itu laporan polisi itu adalah disampaikan oleh korban biasanya. Korban kejahatan ataupun tindak pidana ya. Misalkan saya merasa dicuri, maka ya saya akan lapor bahwa saya kehilangan barang kan gitu kan. Bunyinya kan gitu. Nah, cuman nanti di dalam laporan itu akan digali oleh polisi itu. Nyurinya bagaimana caranya? Kalau nyurinya itu kemudian diawali dengan kekerasan, misalkan mengancam dan sebagainya, itu bukan hanya pencurian nanti pasal yang masuk itu nanti ada pasal perampokan, pasal penganiayaan dan sebagainya itu. Itu jadi kayak gitu yang namanya ya, kemarin itu kan yang dilaporkan Pak Jokowi kan penghinaan atau fitnah kan gitu kan. Tapi setelah lihat-lihat bukti-bukti yang disampaikan itu bisa berkembang karena apa? Ternyata dia memfitnahnya itu pakai elektronik. Nah, itu masuk dalam ITE ya. Iya, rumusan tidak pidana di dalam ITE kan, di dalam ITE kan simpel saja. Bahwa
Kalau orang memfitnah ini dengan menggunakan elektronik, ya itu kan itu termasuk dalam ITE kan gitu kan. Nah sementara kan kalau dari sana bantahannya Pak Roy, saya bikin undang-undang kan gitu kan. Itu hanya untuk supaya nanti jangan sampai orang menyolong ini dan sebagainya, sehingga didukung lagi dengan pakar yang telematika yang profesor siapa saya lupa namanya itu ya kan, katanya gitu. Yang namanya undang-undang itu nggak bisa Pak dibikin oleh, tujuannya adalah itu. Undang-undang itu apa yang tertulis itu dijabarkan secara umum, nggak ada pengecualian. Itu hanya untuk khusus itu. Nah padahal bunyinya undang-undang itu bunyinya barang siapa menebarkan fitnah pakai elektronik, ya itu termasuk tidak pidana itu. Itulah yang terjadi ya Pak, yang proses ini. Yang itu kemudian di-framing oleh mereka, karena strategi mereka kan kayak gitu Pak, memframing bahwa aparat ini kerjanya nggak benar, aparat ini kerjanya adalah disetir oleh Pak Jokowi, aparat ini adalah akhirnya apa, kriminalisasi kan, istilah-istilah yang kayak gitu itu yang banyak sekali menyesatkan itu. Saya lihat dulu banyak sekali, bukan hanya penyelundupan itu, termasuk kriminalisasi, bahkan sampai akhir kemarin pun masih bilang Pak, kapan saya menghina Pak Jokowi? Saya ini dikriminalisasi. Contohnya itu ada 2 orang yang dulu dihukum gara-gara itu. 2 orang itu ya, dihukum kayak gini, itu berarti hukum itu sudah nggak berpihak kepada ini kebebasan berpendapat kan kayak gitu. Itulah framing mereka, dan publik. Saya pikir jangankan publik yang nggak tahu ya, nggak tahu hukum, yang namanya ahli hukum saja, profesor tadi malam di TV itu masih ngomong gitu. Jadi seorang profesor, tapi dia profesor sosiologi ya, tapi komentari dari ini mengenai masalah pidana kayak gini, dengan dalil-dalil yang disebarkan oleh para pendukung mereka itu dengan ajaran yang sesat itu. Jadi perang opini publik itu benar-benar sangat berpengaruh saat ini ya Pak ya. Kalau itu tujuan ini, mereka Pak, mungkin itu untuk ya. kasus ini yang saya lihat ya, kasus ini yang terjadi adalah sebetulnya itu kasus sepele ya. Entry point-nya adalah dengan jasa palsu, tetapi yang berkembang di lapangan itulah terjadi pembelaan antara orang yang percaya dengan ijazah bahwa itu ijazah itu palsu, dan pembelaan ada yang masih bahwa ijazah ini adalah asli. Nah, kalau saya boleh nggak saya nerangkan ini ya, mengapa kok jadi terjadi pembelaan gitu ya? Ini baru saya ngomongkan di akhir-akhir ini aja. Kalau kemarin saya nggak mau karena takut disangkanya saya mempengaruhi publik. Ini masalahnya yang jadi krusial ini ya Pak ya, nanti ya ini kira-kira begini Pak, kan pembuktian ijazah palsu Pak Jokowi, nanti kalau dibuktikan apa ijazah palsu atau tidak, yang estimate saya nanti hakim akan melihat. Panggil dari, pasti dia panggil Pak Jokowi ya? Bukan dari Gama. Karena kalau untuk membuktikan ijazah palsu apa tidak itu Pak, kalau ijazah analog itu pakemnya ya dari dulu itu, sistem pembuktiannya dari hukum itu ya pasti siapa yang mengeluarkan dong. Karena jenis ijazah itu, saya bukan pakar bukan pakar mengenai forensik, mengenai surat-surat berharga ya. Tapi kalau membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu, ini yang dibuktikan adalah apakah Pak Jokowi itu betul-betul pernah sekolah di Gama, lulus dan mendapatkan ijazah apa tidak. Itulah sebetulnya untuk menunjukkan bahwa Pak Jokowi itu pakai ijazah palsu atau asli. Logikanya kan kayak gitu Pak ya. Makanya Gama pun ketika dipanggil, dia statementnya hanya ngomong gini, kewajiban kami adalah mendidik, mencatat semua apa yang dasar, dan itu Pak Jokowi udah kami didik dan sebagainya, kuliah di sini ada datanya semuanya, dan mereka dilantik dan dikasih ijazah yang asli. Nah sekarang ijazahnya kemana? Itu bukan tanggung jawab kami lagi. Itu kan sudah diserahkan Pak Jokowi. Ijazahnya kan cuma 1 yang asli itu Pak. Gak ada ijazah turunan yang disimpan di arsip sana itu. Adanya sana mungkin hanya salinan saja yang jadi. Itu Gama mengatakan gitu. Jadi intinya Gama mengatakan bahwa Jokowi itu ijazahnya memang asli dari Gama. Adapun ijazahnya sekarang di mana nggak tahu. Apakah yang dipakai untuk ngelamar presiden dan sebagainya itu apakah jasa itu, Gama nggak akan tahu dong di luar itu. Betul. Tapi kan itu dikumandangkan oleh mereka semua sampai tadi malam itu nggak pernah ditunjukkan. Gama pun itu nggak bisa menunjukkan kan. Ya nggak bisa lah orang jadi ya kan ya. Sudah dikasih penjelasan kayak gitu pun. Satu lagi, dulu waktu Resmond masih belum Balilo kan pernah dia ngomong sama dekan yang di Gama itu, ada di dalam podcast itu.
diceritakan nih, saya nih dekan, saya ini ada ininya, ijazahnya ini ada rekamannya, semua rekaman. Si respon kan, Bapak bagaimana tahu bahwa itu Pak Jokowi itu ijazah asli? Loh, lawang dia itu udah saya ceritakan tadi sejam ini, kamu gimana? Itu dulu waktu respon itu. Iya. Nah, sekarang respon kan udah balik kan itu. Itulah yang sekarang masih cara berpikir yang seperti itulah yang terus dikembangkan terus oleh mereka itu, Pak. Jadi yang mereka sudutkan adalah saya mendapatkan di lapangan ijazah itu ijazah palsu gitu. Padahal mereka itu menelitinya apa, Pak? Dari mulai fotokopi, bukan asli kan dibandingkan dengan yang asli. Dari mulai fotokopi kemudian diolah-olah pakai diganti-gantikan apanya, datanya elektronik itu sehingga sekarang dia menampik itu tadi tuduhan memanipulasi ITE itu tadi kan gitu kan. Kan memang Pak Roy pun begitu kan. Dari ijazahnya Sandi kemudian di Indonesia, kemudian tadinya trapesium kemudian dibikin lurus. Nah itu kan itu memanipulasi ini kan, Pak. Tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa ini jasanya palsu. Itu telak masuk di dalam, kalau menurut saya. Itu yang manipulasi itu. Iya, memanipulasi data itu. Itu kan, saya nggak pernah memanipulasi. Alasannya gitu. Itu jadi ini penafsiran itu mereka itu ya membuktikan itu. Apakah ijazah ini yang itu palsu apa tidak gitu, dengan cara yang itu tadi. Nah, saya pikir ya, saya hanya curiga ini ya, Pak Jokowi itu ya memang lulus dari Gama, kan gitu kayaknya. Kemudian ini jelas nggak bisa diganggu gugat bahwa ini beliau itu adalah pemegang ijazah asli. Iya, memang lulus dari UGM. Memang lulus kan. Hanya kalau ini saya hanya penafsiran saya. Ijazah yang dipakai untuk kita mencalonkan dari presiden, wali kota apa itu, yang oleh Pak Roy Suryo itu didapatkan arsipnya ternyata beda banget dengan yang asli ini. Itulah yang saya curigai ya. Kalau ternyata memang beda gitu ya. Iya, kalau ternyata memang beda. Tapi nanti kan pasti Pak Jokowi dipanggil dibawa, sebagai saksi kan, dan itu. Ijazah aslinya dibawa. Nah, makanya di situ saya bilang selama ini kan kita kan hanya nggak pernah ngelihat apa yang sesungguhnya. Yang digemborkan oleh Pak Roy itu kan yang dari lapangan itu jelas asli, tipe kan kayak ilmunya itu yang mukanya aja sama profesor yang nggak ngerti aja itu palsu itu saya. Sampai Pak Sapa itu yang mukanya lain gitu kan. Sampai kayak gitu itu jadikan pedoman kan gitu kan. Ya hanya kecurigaan saya atau hanya jadi mungkin itu kalau kita peluang mereka tuh adanya di situ kalau memang hal itu terjadi. Itu masalahnya begini, Pak, masalahnya ya. Nanti kemungkinan bisa terjadi itu, Pak. Ternyata yang diteliti oleh Pak Roy Suryo dan sebagainya itu memang kayak gitu kan bentuknya itu yang diterima di KPU dan sebagainya itu memang ijazahnya modelnya kayak gitu kan fotokopi ya. Ya fotokopi tadinya. Sehingga dia mengatakan, nah, tapi nanti kalau seandainya oleh Pak Jokowi ditunjukkan yang dia bawa itu kan ditunjukkan di tempat umum gitu kan. Itulah yang dipakai oleh pembanding dari pembanding dari Bareskrim kan. Itu yang kemarin disangkakan kan mereka hanya mengatakan identik bukan asli. Itu loh jadi ini ada misleading, Mas. Misleading bahwa yang terpenting adalah ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi itu adalah tidak asli kan. Padahal ada legalisirnya kan di situ. Iya, itu kan seperti legalisirnya aja letaknya lain. Dibantah. Nggak ada yang namanya legalisir. Artinya nanti kan yang didapat dari KPU oleh pihak Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan ada legalisirnya. Nanti kan akan verifikasi lagi ke UGM, bener nggak Anda melegalisir ini, UGM melegalisir ini, kan begitu kan pasti dibuktikan nanti kan. Ya itu jadi mereka menggiringnya itu yang namanya legalisir saja beda legalisirnya aja didebatkan. Kan bisa jadi sekali, 2 kali, 3 kali legalisir. Kan pasti beda. Hari ini legalisir, setahun lagi legalisir, beda posisinya. Waktu nyalon gubernur di sini ijazahnya dilegalisir, capnya di pojok atas, legalisir gitu. Waktu nyalon presiden yang kedua misalkan beda, kiri. Di sebelah kiri. Iya. Kan itu kan pakai asumsi, dia kan pakai asumsinya kayak gitu. Itu aja bisa di framing itu, beda ini. Iya gitu kan. Itu kalau publik yang nggak ngerti, akhirnya kan yang masuk akal adalah itu foto yang beda gitu. Tapi logika yang dipakai oleh mereka itu publik yang nggak ngerti pasti akan bingung. Makanya saya berharap ini
mudah-mudahan nanti kalau sampai di persidangan tuh hakimnya betul-betul jujur gitu ya, dan membuka betul-betul ini loh pembuktian yang betul kayak gini. Kemudian ditanya mana dari bukti mereka. Padahal Pak ya, saya dulu ya, sejak dulu saya sudah mengatakan pada mereka itu, waktu ketika mereka itu tidak terima dengan gelar perkara, kan mereka menuntut untuk gelar perkara ulang. Saya sampaikan Pak, ini kesempatan bagus Anda untuk men-challenge itu. Bawalah semua itu, bukti-bukti bawa itu yang selama ini Bapak ngomongkan di publik itu, kasihkan ke penyidik saat itu, trade gitu, supaya dia dimasukkan dalam berkas perkara kan gitu. Saya kan ikut gelar khusus waktu itu. Yang dibawa ya cuman yang setiap hari dipamerkan di itu Pak, yang di TV, di media sosial iya itu itu aja, ini Ella ini dan sebagainya. Tapi itu buku waktu itu kan belum jadi waktu itu nggak dimasukkan. Nah, jadi saya pikir-pikir rugi besar Anda kalau tidak memasukkan keterangan yang memberatkan itu di dalam publik. Nah, celakanya sekarang ya, berkas yang 700 itu kemudian 100 saksi itu kan kebanyakan kan yang dikumpulkan oleh penyidik dari sisi pelapor, dari sisi kalau ini yang sehari-hari ada talk show di itu pasti penyidik kumpulkan itu Pak yang namanya itu jadi bukti-bukti baru kan. Selama ini kan bukti mereka nggak pernah ada yang Pak dimasukkan ke situ kan, nggak ada pembandingnya. Nah saya nanti bisa bayangkan kapan hakim bisa memberikan kesempatan mereka itu waktu menyuguhkan sanggahan itu dalam waktu persidangan. Setahu saya kan tidak sebebas itu kan Pak. Semua kalau selama ini penyidik ya nurutin lah, suruh lapor bandingan dikerjakan. Kan gitu, gelar ulang kerjakan kan gitu, sehingga jadi lama itu kan gitu kan. Artinya pengadilan tidak akan selama itu ya? Setahu saya pengadilan sangat terbatas Pak kalau itu. Kayak pra-peradilan ini cepat sekali ya. Iya. Hanya berapa hari kalau itu pra-peradilan memang itu hanya 7 hari itu 7 Pak. hari ya. Cuman saya pengen tahu nanti gimana hakim menggalinya ya, menggali daripada pihak mereka itu untuk membuktikan bikin tandingan itu loh Pak. Itu di persidangan pokok nanti. Iya gitu. Itu yang itu kan, karena ini sudah misleading. Di satu sisi dia itu menyelidiki ijazah aslinya Pak Jokowi, di sisi lain pembuktian ijazah aslinya adalah cukup dari Gama kan. Kan gitu Pak. Iya. Jadi saya pengennya ini cepat-cepat masuk ke perkara itu. Tapi kehadiran Pak Jokowi itu mutlak ya Pak ya di persidangan. Bagi saya Pak, ijazah aslinya. Saya tidak tahu ya ketentuan dari peradilan itu. Saya terus terang ya penyidik cuma apal di penyidikan aja, dan ikut sidang pun saya juga jarang. Tapi keharusan apakah saksi ini absolut pengabduan absolut harus datang dan sebagainya, harus bawa ini datangnya seberapa kali saya nggak ngerti, itu hakim yang butuh lah menurut saya. Nah ini Pak, dari hasil apa ya, gue lagi ya ntar ya. Boleh. Jadi dari hasil kemenangan separuh kemenangan Roy Suryo di pra-peradilan kemarin itu, apakah itu nanti akan mempengaruhi keputusan hakim di pra-peradilan yang akan diajukan lagi nih tentang penetapan tersangka itu? Menurut Bapak ada pengaruhnya nggak, atau memang itu akan menjadi pengadilan lain, dan seberapa besar kemungkinannya Roy Suryo akan memenangkan kembali pra peradilan itu Pak? Setahu saya Pak ya, ini saya sih saya bukan hakim, saya bukan penuntut umum. Dari setahu saya cuma dari pengalaman saja kan gitu. Yang namanya pra peradilan itu Pak, tugas daripada hakim tunggal itu nggak berat Pak. Orang mengadukan gitu Pak, Pak ini nggak sah karena apa? Seperti kemarin tuh hakim yang Pak yang ngum 3 tuh, nggak susah Pak itu cuman lihat aja ini. Kenapa nggak sahnya? Ini Pak buktinya ini. Oh iya, memang nggak sah. Ya udah langsung cetok gitu aja. Nggak pikir lama itu Pak. Besok lagi juga gitu kan. Penetapan tersangka ini sah atau kan, enggak ini kan berdasarkan bukti-bukti itu. Kalau menurut saya gampang saja kan hakim. Ini bayangan saya ya gitu. Wong kemarin yang 3 aja dengan gampangnya cuma langsung diomongkan bahwa karena ini tidak sah maka dibatalkan kan. Cuma gitu doang. Apalagi besok ini penetapan tersangka. Itu dulu yang kita sarankan pada mereka itu Pak kalau Bapak itu penyelundupan itu cepet-cepet pra-peradilan aja, jangan keluar-keluar di luar gini memframing masyarakat supaya mengikuti pendapat dia, supaya ikut menghakimi pihak sana gitu. Dulu nggak mau. Iya. Dulu sering kali ya ditawarkan ya. Bolak-balik kalau tapi di akhir-akhir ini malah mau. Lah makanya itu sekarang dan dia mungkin ya didahului dengan yang 3 itu. Saya yakin ini kayak ibaratnya, sorry ya saya nggak mau menuduh orang lain, tapi menurut saya sih alangkah
alangkah kasihannya ya. Yang bersangkutan itu diperalat oleh aparatnya, kalau menurut saya sih gitu ya. Dia diiming-imingi dengan suatu keberhasilan gitu ya, kayak gitu. Sehingga ya dia manut aja. Menurut saya itu kan sebetulnya kan hal yang percuma kan. Menggugat penggeledahan, penangkapan, penahanan. Uang sudah diserahkan barangnya, nggak ditangkap, nggak ini kan. Iya. Tapi itu menang kan gitu kan, karena prosedurnya memang masih dianggap cacat gitu. Nah ini kan dianggap suatu keberhasilan kan. Nah ini tambah lagi yang baru ini lagi, dia mesti pakai ilmu yang dia ketahui gitu ya Pak. Gitu. Tapi dengan semangat baru pasti Pak, udah menang di pertandingan pertama, yang kedua mereka ya semangat, menang sekali. semangat boleh kalau karena dibandingkan dengan yang tadi malam diceritakan Argentina 2-0 itu. 0-2 di 3-2 kan gitu kan. 3-2 kan. Itu betul. Kalau pertandingan kayak gitu ya Pak. Kalau ini kayak saya lihat itu kalau peradilan yang diajukan penetapan tersangka itu. Ini saya dulu pengalaman ya, dulu waktu zamannya pernah itu Pak Budi Gunawan. Karena dulu waktu saya ikut belain Pak Budi Gunawan. Kan kita mengajukan penetapan sebagai tersangka. Gitu kan. Kenapa kita ngajukan Abraham Samad ya kalau salah ya? Iya. Yang mengajukan Pak Abraham Samad kan. Mengajukan tersangka, tahu nggak Pak? Hari ini dilaporkan oleh Barreskrim yang buka. Besoknya LP, besoknya langsung jadikan tersangka. Belum dicek laporannya ini kan waktu itu kan file-file mengenai pengiriman apa itu uang ilegal itu kan gitu kan. Jadi hanya baru informasi gitu tanpa belum dicek ke banknya, belum ini langsung hari ketiganya langsung ke penetapan tersangka. Nah kalau itu telah kan kita kan waktu itu Pak belum ada peradilan itu termasuk penetapan tersangka waktu itu. Kita akhirnya hakim ya mengetok itu nggak sah walaupun itu di luar ranah daripada peradilan waktu itu ya. Tapi akhirnya MK kan sekarang memutuskan dengan putusan nomor berapa saya lupa bahwa itu penetapan tersangka pun masuk dalam lingkup dari peradilan. Nah, pada saat itu Pak itu berhasil karena apa? Ya yang disampaikan ke CPU waktu itu penetapan tersangka cuman LP hari ini, kemudian 3 hari kemudian langsung jadi penetapan tersangka. Kan buktinya kan kurang waktu itu otomatis. Nah, beda dengan ini kan Pak. Sudah laporkannya udah penetapan tersangkanya April dulu. Enggak. Dengan ratusan bukti? Dengan ratusan bukti kok sekarang berharap untuk dibatalkan itu seolah-olah itu sesuatu yang agak-agak berat lah ya Pak ya. Kalau saya sih tapi saya nggak akan mengatakan itu berat. Siapa tahu besok diputus oleh hakim dikabulkan dengan saya kan malu kan. Saya selalu ngomong. Tapi kita secara objektif aja yang ratusan bukti itu. Iya, saya cuma ngomong gini aja. Ya. Kalau penetapan tersangka itu kan minimal dua alat bukti. Ini sudah ada 700. Saya pribadi ya Pak ya. Kemarin waktu KUHP itu mau dirubah, mau diperbarui, saya nggak setuju nggak sependapat dengan cara minimal dengan 2 alat bukti orang itu. Menurut saya itu jadi terlalu ya. Enggak masuk akal gitu. Kenapa enggak diganti dengan alat bukti yang dianggap cukup gitu. Kalau cuma 2 alat bukti itu kan nanti kan itu tadi objek dari peradilan kan. Masa cuma 2 alat bukti sih? Dari 700 itu tadi. Itu. Nah ini tapi karena hukumnya sudah begitu ya itu nanti hakim ini bayangan saya Pak hakim ini penetapan tersangka dianggap tidak sah ya karena apa? Karena alat buktinya kurang. Penyidik pasti ngomong Pak ini alatnya 700 ini gini. Silahkan periksa apakah alat bukti ini rekayasa apa tidak. Hakim peradilan nggak akan melihat itu Pak. Cuman kan dia hanya formalitasnya aja Pak. Alat buktinya itu kalau sudah ada barang bukti yang disita itu alat bukti yang sah. Nggak akan diverifikasi lagi ke UGM. Nggak akan diverifikasi. Dia hanya alat bukti itu sah kalau ada berita acara penyitaannya, ada barangnya gitu. Itu estimate saya. Jadi sangat kecil kemungkinan ya hakimnya itu akan mengkabulkan permohonan ini gitu saya pikir. Tapi ada faktor orang besar nih yang pendukung Jokowi agak deg-degan. Selalu baik lagi ke situ ke orang besar. Ya kalau misalkan dilihat dari sisi politiknya masa pra-peradilan ini kayaknya bakal disalahkan. Oh ini orang besar ini sudah masuk ke dalam aparat. Bakal ada narasi itu. Jadi ya
Maksudnya gimana tuh orang besar arahnya gimana? Ya mungkin aja menangnya pra peradilan ini ada faktor orang besar di belakangnya. Itu kan perspektif Kalau framing yang tadi. kemarin itu enggak kalau Enggak saya. lah, enggak Kalau mungkin kemarin ya. kalau saya jadi hakim pra peradilan pun kemarin ya begitu mendapatkan bahwa alasan penangkapan itu adalah itu. Hmm. Alasannya Berarti adalah untuk itu benar ya? mengklarifikasi barang bukti itu udah keliru menurut saya. Tapi waktu itu kan saya nggak ngerti Iya, iya. apa alasan yang dipakai oleh penyidik. Iya. Waktu saya tanya, kamu sudah siap-siap, sudah lengkap. Ternyata dibilang waktu itu alasannya kan ada 3 itu yang katanya untuk barang bukti, untuk pemeriksaan ulang gitu. Padahal kan udah selesai kan dibilang. Jadi orang besar ini kan sekarang menjadi hantu kalau bisa mempengaruhi proses hukum. Walaupun kita yakin enggak lah ya. Semoga Hakim itu enggak sih. akan mengadili seadil-adilnya lah sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Ya, Kalau ada pertanyaan lagi nggak ke Pak Jenderal? kayaknya sih sudah terjawab semua sih tentang kebingungan masa pra peradilan ini sih. Ya. Gitu. Ya saya sekali lagi saya sampaikan ya, pra peradilan itu hal yang lumrah. Alat kontrol supaya aparat itu bekerja secara perfect gitu. Nah, kemarin itu yang terjadi dari pandangan saya, penyidik itu ya, karena dia sudah mengatakan suratnya sudah lengkap kan, kemudian dia sesuai SOP ya, saya nggak bisa memprediksi. Tapi kenyataannya setelah hakim itu ngomong bahwa ternyata suratnya itu ada yang tidak benar, penggeledahan itu pakai surat yang lama, penangkapan itu alasannya untuk memeriksa barang bukti lagi padahal sudah lengkap itu. Ya itu udah pasti cacat hukum kalau itu. Gitu. Itu jadi gitu. Tapi kalau untuk yang ini, penetapan yang ini sebagai tersangka ini, saya pikir tidak akan semudah itu hakim itu mengatakan, oh ya ini enggak penetapan tersangka ini karena terutama itu pasal ITE kan yang dimasukkan kan untuk pasal ITE, khusus pasal ITE itu jadi tersangka dari itu. Ya kalau disadorkan oleh jaksa bahwa ini Pak dia memfitnah, ini buktinya kan cetoyelo-welo gitu ya gitu. Jadi saya kira kok ya enggak tahu lah, terserah itu nanti hakim yang punya kekuasaan lagi. Mudah-mudahan ini cepat berjalan dan perkaranya pokoknya berjalan supaya publik bisa melihat ya bagaimana pembelaan itu terjadi gitu. Jadi perkara pokok tetap akan belum dijalankan selama masih ada pra peradilan yang akan disampaikan. Iya, kelihatannya akan tertunda kalau selama mereka melakukan pra peradilan. Saya tidak tahu persis ya bagaimana perubahan aturan yang baru ini dengan pra peradilan pakai KUHP yang baru. Saya nggak bisa menganalisis itu karena bukan ranah saya untuk anukan itu. Ya kita semua berharap ya pra peradilan ini nanti akan dilalui dan mudah-mudahan akan diputuskan bahwa akan berlanjut. Kenapa? Bukannya kita berharap prosedur dihukum secepatnya, bukan. Tapi karena kita juga ingin membuktikan di pengadilan itu kebenaran itu seperti apa. Gitu kan. Kita kan ingin kebenarannya apa sih sebenarnya kan gitu. Selama ini kan cuma satu pihak ngomong gitu. Jadi di peradilan pokok itulah nanti akan dibuktikan bahwa memang ijazah Pak Jokowi itu benar asli atau enggak. Nah dari situlah akan dibuktikan bahwa Rosyuryo Tiva benar-benar memfitnah atau mencemarkan nama baik. Nah kita ingin itu segera selesai karena udah terlalu lama kita aja bosan sebenarnya bahasnya gitu kan. Tapi kalau nggak diluruskan juga ya kita juga ingin memberikan pendidikan hukum dan pendidikan politik juga kepada penonton real politik. Jangan hanya terpengaruh dari isu-isu dan framing. Kita butuh dari pendapat dari orang-orang yang benar-benar mengerti hukum. Dan untuk itulah real politik ada pada edisi hari ini. Iya, untuk mencerahkan masyarakat terhadap ini sih prosesi hukum itu seperti apa dan nggak semua outcome dari proses hukum itu didasari oleh politik. Gitu. Jadi Oke, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Pak Arianto sudah selalu Pak. Amin. Ke Real Politik. Pak Jenderal ini memang salah satu pendatang Real Politik yang paling setia. Iya. Nah, karena pendengar politik juga suka dengan penjelasan-penjelasan sederhana. Kalau saya emang butuh ini alat untuk menyampaikan pada publik. Kalau di televisi kan dipotong gitu. Kalau di sini kan bebas kita menyampaikan. Mudah-mudahan rakyat bisa memahami itu aja kalau saya sih. Oke. Sampai ketemu di Real Politik selanjutnya. See you next time.